Baik, kita lanjutkan dengan bahasan berikutnya, yaitu bagaimana memulai meng-create kebiasaan-kebiasaan baru. How to create good habit ya. Ada beberapa tips ya untuk mencoba memulai kebiasaan-kebiasaan yang baru, mencoba untuk membangun kebiasaan yang baru ya. Jadi yang pertama tipsnya adalah make it obvious ya. Jadi bikin dia jelas. Bagaimana caranya supaya jelas? Kalian bisa membuat mengisikan dalam apa yang disebut sebagai habit scorecard ya. Jadi dicatat itu habitnya ya. Write down your current habits to become aware of them. Jadi kalau yang buruk dikumpulkan dalam list dari kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang bagus, kebiasaan yang bagus yang ingin dilakukan juga dituliskan di sana. Jadi di write down ya. Kemudian berikutnya adalah use implementation intentions ya. Jadi maksudnya apa? Supaya nggak hanya ada di dalam pikiran, kalian tuliskan itu ya. I will do something ya at specific time in specific location ya. Jadi saya akan misalnya saja mengerjakan PR pada hari ini jam sekian di misalnya sebuah working space ini ya, seperti itu ya. Kemudian yang lain adalah gunakan apa yang disebut sebagai habit stacking. Habit stacking itu adalah bagaimana kemudian kita punya before and after dari habit ya. Jadi after current habit I will melakukan new habit yang mana seperti itu ya. Dan yang lain adalah sebagai bagian dari make it obvious tadi itu adalah mendesain lingkungan ya. Mendesain lingkungan supaya lingkungan itu memang spesifik untuk satu habit tertentu. Misal setiap kali mengerjakan PR atau tugas saya set satu ruangan ini khusus untuk melakukan itu ya. Jadi lingkungan ditambahin dengan environment interior yang kemudian mendukung ke arah situ ya. One space one use ini salah satu tipsnya ya. Jadi satu space khusus dipakai untuk mengerjakan satu jenis kegiatan tertentu ya. Khususnya yang berkaitan dengan tugas utama kita ya. Kayak misalnya kita belajar mungkin mempunyai meja belajar yang khusus, yang spesifik di mana kita belajar itu akan menjadi cara untuk make it obvious tadi. Oh saya pindah ke situ berarti space itu saya pakai untuk belajar ya. Nah berikutnya ya, tips yang berikutnya menurut buku Atomic Habits ini adalah make it attractive ya. Make it attractive ya. Jadi untuk membuat kebiasaan yang bagus itu atraktif, kita perlu menyandingkan antara kebiasaan yang bagus dengan godaan atau kebiasaan yang buruk ya, disandingkan ya. Mana yang sebenarnya saya ingin lakukan dan mana yang memang perlu dilakukan dan dampaknya itu bisa ditunjukkan di situ sehingga kita sadar bahwa kalau saya melakukan ini yang buruk apa dampaknya, kalau yang ini apa dampaknya, dan tentu saja harusnya dampaknya yang bagus ya kalau good habit ya. Jadi disandingkan di sana, disandingkan antara aksi yang sebenarnya saya ingin tetapi ada juga yang saya perlu melakukan ya. Nah berikutnya adalah join a culture where you desired behavior as the normal behavior. Jadi kita perlu bergabung dengan satu lingkungan, satu situasi di mana kebiasaan yang kita harapkan itu memang sudah menjadi kebiasaan yang umum di dia ya. Jadi di lingkungan itu ya. Apakah kemudian melalui berteman dengan orang-orang yang kebiasaannya adalah kebiasaan yang normal dalam pandangan kita ya. Ketika kita pada situasi tidak normal misalnya seperti itu ya. Nah, yang lainnya adalah meng-create ritual yang memotivasi ya. Motivating ritual atau motivation ritual. Bagaimana kemudian kita mencoba menikmati sesuatu, kita senang, enjoy dulu sebelum kita melakukan habit yang sulit gitu ya. Misalnya saja kita tidak punya kebiasaan untuk lari pagi ya, bangunnya agak kesiangan, maka kita set besok biasanya saya suka minum misalnya teh hangat gitu ya. Maka besok saya niat bangun pagi, tapi saya akan memulai pagi itu bukan lari karena lari itu sulit. Yang saya mulai adalah dengan cara minum teh hangat misalnya saja semacam itu, sehingga kita enjoy dengan itu dan baru kemudian kita mulai dengan lari ya. Jadi membuat
ritual yang memotivasi seperti itu. Itu juga menjadi salah satu tips. Jadi make it obvious dan kemudian make it attractive ya. Nah, yang lain adalah make it easy ya. Make it easy. Apa yang dimaksud sebagai make it easy ini adalah bahwa ada beberapa aktivitas, ada beberapa cara ya supaya good habit ini bukan sesuatu yang berat ya, bukan sesuatu yang berat. Nah, caranya adalah dengan cara yang pertama misalnya melakukan reduksi terhadap friksi ya, friksi dalam arti jarak antara kita yang sekarang dengan kebiasaan baru itu ya. Jadi kita mendecrease number of steps antara kita yang sekarang dengan good habit itu ya. Jadi maksudnya adalah apa? Kalau kita kemudian langsung misalnya dari yang kebiasaannya tidak pernah lari kemudian lari sangat jauh misalnya mungkin berat, tapi kalau sekedar yang pertama saya cukup menalikan sepatu dan kemudian lari sekitar 500 meter lah kemudian balik lagi ke rumah. Nah, itu mengurangi prime the environment, jadi memprepare supaya lingkungan kita itu tersiapkan untuk kemudahan kita dalam melakukan good habit itu. Misalnya saja malam sebelum kita niat pagi harinya bangun pagi dan kemudian lari, maka berbagai macam halnya disiapkan ya, sepatunya di mana, celana larinya di mana sudah disiapkan, sehingga ketika pagi kita nggak akan ada rasa malas mulai nyari-nyari di mana sepatu yang kemarin apa segala macam, tapi sudah siap di situ ya. Jadi prime the environment ini juga penting, menyiapkan lingkungan untuk good habit tadi ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah master decisive moments. Jadi melatih diri kita sendiri untuk bisa mengambil keputusan yang bagus ya. Mengambil keputusan yang bagus. Ingat bahwa kita bisa mengambil keputusan yang sederhana, yang simpel, tapi itu bisa berdampak luar biasa. Misalnya saja tadi itu mengambil keputusan untuk bangun pagi dan kemudian lari dibanding melanjutkan tidur, itu bisa kemudian in the long term akan membuat kita menjadi seorang yang bugar semacam itu ya. Nah, ada yang menarik lagi ya dalam konteks tips make it easy ini adalah use the 2-minute rule ya. Jadi 2-minute rule ini artinya adalah melakukan downscale terhadap kebiasaan kita ya. Jadi downscale your habits until they can be done in 2 minutes or less. Artinya adalah apa? Biasanya kita kalau ingin punya kebiasaan membaca buku gitu ya, wah bukunya tebal, apa yang dibaca semacam itu berat ya. Maka kita bisa menguranginya dengan cara mengatakan apa? Terserahlah mau selesai tidak selesai, saya baca pokoknya tidak lebih dari 2 menit gitu ya. Jadi menggunakan use 2 minutes rule ya. Sama hal yang lain juga demikian ya. Jadi downscale itu gunakan 2 minutes rule ya. Dan kemudian gunakan teknologi ya untuk kemudian membantu kita mengotomatisasi habit kita ya. Misalnya saja kita punya jadwal yang secara rutin kita perlu lakukan, apakah bangun pagi misalnya, apakah berolahraga misalnya, ataukah jam berapa kita harus tidur dan segala macam, maka gunakan handphone misalnya dengan alarmnya untuk mengingatkan kita, atau penjadwalan yang ada di Google misalnya untuk mengingatkan kita tentang jadwal itu ya. Jadi make it easy. Kalau kita lihat lagi ya, yang sebelumnya kita bicara tentang make it obvious, buat dia jelas, make it attractive ya, buat dia menarik untuk dilakukan. Yang ketiga adalah make it easy ya, artinya buat dia menjadi kelihatannya mudah karena kita pecah-pecah, karena kita otomatisasi, karena kita meyakinkan diri kita cukuplah 2 menit melakukannya misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah make it satisfying ya. Make it satisfying ini salah satunya adalah apa yang disebut di sini adalah sebagai use reinforcement. Jadi berikan kepada diri kalian sendiri itu langsung hadiah ketika kita menyelesaikan habit baru kita itu ya. Misal setiap kali saya tadi kembali kepada kebiasaan untuk bangun pagi dan kemudian exercise dengan lari, setiap kali saya mendapatkan 500 meter lari, maka saya akan makan coklat misalnya seperti itu
Ya, itu juga akan memberikan semacam gairah untuk memulai. Oh, saya ingin makan coklatnya sedikit lebih banyak, dua batang coklat, berarti saya 500 kali 2 larinya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang lain yang menarik adalah make doing nothing enjoyable. Ini bisa dimaknai dua hal ya. Jadi buatlah tidak mengerjakan sesuatu itu enjoyable, tapi bukan berarti tidak mengerjakan sesuatu di sini ya. Yang pertama adalah kalau kita ingin membuang bad habit, maka kita diam saja, tidak melakukan itu doing nothing sebenarnya. Tapi itu adalah sesuatu yang bagus karena daripada mengerjakan kebiasaan yang buruk itu. Jadi cobalah untuk enjoy dengan itu. Ya. Jadi when avoiding a bad habit, design a way to see the benefit. Jadi kita mencoba melihat benefitnya lah. Jadi kita nggak melakukan apa-apa, tapi menghindari aja. Pengen main game, kemudian saya tahan deh 30 menit gitu ya. Terus kamu melakukan apa ya? Nggak melakukan apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kita tahu bahwa mungkin sambil ngelamun, daripada saya tertantang terus-menerus main game, sambil ngelamun mungkin ada ide-ide baru tentang bagaimana mengerjakan tugas ini, bagaimana saya punya hobi yang lain, seperti itu ya. Jadi make doing nothing enjoyable ya. Kemudian yang lain adalah use a habit tracker. Jadi keep track of your habit strict ya, and don't break the chain ya. Jadi hal yang kita sudah lakukan itu dicatat ya. Dicatat itu bisa menggunakan aplikasi. Biasanya kalau kalian pernah atau suka lari, itu ada aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai untuk mencatat saya sudah melakukan apa, berapa lama ya, besok lagi begitu, besok lagi begitu. Nah, ada aspek gamification di situ yang membuat masuk di sini make it satisfying ya. Oh, saya 2 minggu yang lalu ternyata larinya hanya sampai 500 meter, sekarang sudah 1,5 kilo misalnya, atau 1.500 meter misalnya ya. Jadi capaian itu akan terlihat di situ karena kita melakukan tracker itu ya. Atau misalnya kita men-track membaca buku 2 menit, ternyata setelah kita catat, kita lihat bahwa dalam 1 minggu ternyata hampir habis buku itu tanpa sadar ya, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah never miss twice ya. Jadi setelah kita punya catatan tadi, make it obvious ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Ingat, make it attractive. Yang ketiga, make it easy. Maka make it satisfying. Salah satu tips untuk make it satisfying adalah jangan kemudian miss dia 2 kali ya. Jadi kadang-kadang namanya manusia, sekali waktu kemudian lupa untuk mengerjakan suatu habit. Tapi pastikan bahwa sekali kita lupa atau kelewat, jangan diulangi lagi, karena kalau kita ulangi lagi kita akan membangun habit baru yang lain dari habit yang sebenarnya bagus tadi ya. Jadi when you forget to do a habit, make sure you get back on track immediately ya. Jadi ini ada satu simple rule, never miss twice. Missing once is an accident, missing twice is the start of new habit. Jadi hati-hati kalau kemudian kita punya keinginan untuk melakukan kebiasaan yang baru, terus kemudian kelewat sekali, langsung balik ke tempat kebiasaan yang baru itu. Jangan kemudian meneruskan, nggak apa-apa lah berikutnya, nggak apa-apa lah, akhirnya hilang dan tidak menjadi good habit.